Bagaimana kabarnya pemirsa Go Healthy? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam keadaan sehat. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama saya, Coki Sitohang, dua orang praktisi kesehatan beri nasihat diskusi dengan seorang narasumber yang hari ini di usianya yang lansia masih kelihatan bugar. Tapi biasanya ada tanda tanya, bugar itu apakah otomatis? Atau ada cerita di balik itu? Mari kita kenali dulu siapa beliau. Retno Yustiarsi memasuki masa lansia. Tubuhnya mulai mengalami sejumlah masalah kesehatan, terutama dalam kadar kolesterolnya yang tinggi. Ia kerap mengeluhkan pusing, nyeri di pundak, dan kaki terasa sakit ketika berjalan. Betapa kagetnya Retno ketika diperiksa oleh dokter kadar kolesterolnya sudah mencapai angka 330. Ia pun khawatir mengalami komplikasi, apalagi tekanan darahnya juga menjadi ikut tinggi. Semenjak ia mengidap kadar kolesterol yang tinggi, Retno menduga hal ini akibat kebiasaannya yang buruk selama bertahun-tahun dalam mengkonsumsi makanan. Ia sangat gemar mengkonsumsi makanan yang berminyak, seperti gorengan. Dampak dari kolesterolnya yang tinggi ini membuat banyak aktivitas Retno jadi terganggu. Karena setiap kali beraktivitas, ia akan mengalami nyeri di kaki dan pundak. Ia pun bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Retno ingin bisa kembali menikmati masa lansianya dengan bahagia bersama keluarga tercinta. Ibu Retno sudah bersama dengan kami dan beliau tidak sendiri tapi ditemani dua orang praktisi kesehatan, Mas Nurman Syaputra dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai semuanya. Hai Mas Coki. Mas Coki sehat, kita di sini pasti sehat juga Mas Amin, Coki. amin. Mbak sehat? Bagaimana kabarnya Bang Coki? Bahagia saya. Bang Coki, Bu Retno dan pemirsa di rumah ingat, simak tips dari saya dan Mas Nurman agar hidup kalian menjadi lebih sehat. Benar ya Bu, semua yang diungkapkan di video tadi tentang Ibu betul ya? Iya, betul. Bahwa kolesterolnya tinggi di usia 64. Iya. Sekarang ini pun Ibu masih punya beberapa keluhan yang terasa di tubuh ya Bu? Iya. Apa saja Bu keluhan itu? Saya di sini tuh pundak tuh terasa kaku gitu. Ini sampai Pundak sekarang Ibu sakit, lagi nunjuk ini masih Iya, berasa? masih sakit ya. Terus kepala juga sering pusing dan kalau berjalan telapak kaki yang sebelah kiri itu sakit. Orang biasanya sangat familiar dengan istilah puasa Senin Kamis. Ibu Iya, juga ya? Betul, iya. Tapi Bu Retno ini melengkapi puasa Senin Kamisnya dengan istilah selalu ada gorengan di Senin dan Kamis. Betul. Nah, Gorengannya gitu. itu apa saja sih Bu? Contoh-contoh aja coba. Biasanya sih ya bakwan. Bakwan goreng. Iya. kemudian? Terus risol, Risol pastel goreng, gitu. pastel goreng. Iya, atau martabak tahu Ih, gitu. lucu. Pokoknya gorengan-gorengan. Hari lain di luar Senin dan Kamis juga makan gorengan kah? Kadang-kadang. Kalau hari lain saya kadang-kadang. Paling tinggi angka kolesterolnya Ibu dan tensi Ibu berapa sih? Terakhir kemarin 355. Untuk kolesterol? Iya, untuk kolesterolnya dan untuk tensinya 140 lebih, 148 kalau nggak salah. Angka bawahnya inget nggak Bu? 140 per 90 sih kalau angka bawahnya. Oke. Dan sebelum syuting ini ya Bu, tadi sempat kita cek ya. Betul. Berapa angka kolesterol, berapa tensinya, dan ini hasilnya. Ini kita sama-sama lihat ya, ini angka kolesterol masih ada di angka 210. Ini berarti masih di atas normal. Normalnya kolesterol itu kurang dari 200. Dan Ibu Retno masih ada di angka 210. Sebelum-sebelumnya pernah sampai 355. Wah, ini sih tinggi sekali pemirsa. Jadi kalau misalnya darah kita kolesterolnya naik, maka darah menjadi lebih kental. Ketika darah menjadi lebih kental, maka resiko komplikasi ini bisa terjadi. Tapi gak cuman itu aja, tensinya Bu Retno pun masih belum terkendali sampai saat ini. Iya. Masih ada di angka 140 per 79. 79. Nah, ini tekanan darah sistoliknya masih di atas normal. Kalau misalnya untuk Bu Retno harus dijaga nih, selain kolesterolnya harus turun di bawah 200, tensinya juga harus di bawah 140. Ya. Apa sih yang terjadi pada pembuluh darah kita jika kolesterol ini tidak kita kendalikan? Ini pembuluh darah kita, Ibu. Ya, kalau kita lihat ini pembuluh darah kita, ini masih bagus dia. Saluran dari darah yang akan mengalir juga masih oke. Tapi kalau misalkan kolesterolnya itu meningkat, akan terjadi
terjadi yang namanya penumpukan pada dinding pembuluh darah kita. Ibu bisa lihat di sini, ini yang berwarna kuning, ini yang kita sebut sebagai plak aterosklerosis. Plak ini sendiri ini bukan tanpa alasan dia timbul. Ini karena adanya kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah. Nah, sehingga dia akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah kita. Yang namanya plak ini tadi, dia akan makin menumpuk dan akan menyempitkan yang namanya aliran darah kita. Iya, ya. Nah, ini biasanya bisa terjadi di pembuluh darah kita di bagian manapun. Misalkan terjadinya di bagian otak, maka dia akan bisa memungkinkan terjadinya yang namanya serangan stroke. Tapi kalau misalkan dia di jantung, ini bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung juga. Nah, makanya ibu di sini harus benar-benar menjaga yang namanya kadar kolesterolnya. Ini semuanya harus kita perbaiki, mulai dari makan, kemudian olahraga gimana ibu? Olahraga masih senam seminggu sekali tapi. Tapi yang di sini saya mau tekankan ya, yang ibu lihat pada pembuluh darah tersebut, proses penyempitan ini berjalan progresif. Maksudnya progresif gimana? Semakin waktu dia akan semakin bertambah, dia nggak balik. Ya, dan ini bahkan udah banyak penelitiannya, banyak studinya yang mengatakan bahwa proses tersebut terjadi dari sejak usia muda. Semakin nyempit, maka pembuluh darah semakin kaku, tensi juga semakin tinggi. Makanya banyak yang bilang kayak gini, oh kok saya kalau makin tua penyakitnya makin banyak ya? Ya karena terjadi proses penuaan dari sisi darahnya, dari pembuluh darahnya, udah nyempit. Tambah lagi kalau kolesterol tinggi, darahnya makin kental, pembuluh darah makin kaku, maka resiko komplikasi ini sedikit lagi bisa terjadi. Jadi isunya buat Ibu Retno adalah selalu mikirin tensi harus normal, kolesterolnya harus normal gitu ya. Ya. Solusinya pasti dibutuhkan dan pasti diberikan oleh Mbak Preti dan juga Mas Nurman. Pemirsa, tetap bersama kami di Go Healthy untuk menemukan solusinya bagi Ibu Retno dan bagi Anda. Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh hadir di studio kami orang yang masih dalam perjuangan untuk mengatasi masalah kesehatannya. Salut dan hormat kami pada setiap narasumber yang menerima undangan kami lalu nggak malu bercerita tentang kondisi kesehatannya. Kali ini hormat itu kepada Bu Retno. Bu, sekali lagi nyun sewu, keluarga lengkap Ibu saat ini? Anak-anak masih ada, tapi kalau papanya udah nggak ada, udah almarhum. Suami Ibu Suami. sudah almarhum. Betul. Kalau boleh tahu, Bapak waktu itu berpulangnya karena sakit atau yang lain? Karena sakit. Satu hipertensi, dua juga jantung. Apakah Ibu ingat satu momentum waktu di akhir hayatnya Bapak, ada pesan tertentu misalnya atau peristiwa yang Ibu tidak bisa lupakan sehingga membuat Ibu hari ini harusnya mawas diri untuk menjaga kesehatan Ibu demi anak-anak? Jadi gini ya, kalau saya itu teringat pesan dokter ya. Iya. Karena dokter juga memang sudah melakukan upaya gitu. Mungkin ini upaya yang terakhir untuk membantu. Tapi yang bersangkutan kan udah nggak bersedia untuk dioperasi gitu. Jadi itu sangat disayangkan gitu sama saya. Itu yang saya sesali gitu loh. Mungkin kalau memang dia mau menjalani operasi tersebut mungkin masih bisa tertolong gitu. Sebelum operasi, ada satu upaya yang sudah dilakukan? Kita sudah berusaha juga, udah pasang ring gitu kan. Sudah pasang ring satu tapi tidak membantu. Masih suka sesek napas gitu. Oke. Pemirsa, sebelum kita minta nasihat dari para praktisi kesehatan, kami ingin kembali mengingatkan Anda apa sih yang terjadi dengan Bu Retno. Inilah riwayatnya secara grafis kami bacakan. Beliau adalah seorang lansia dengan kadar kolesterol 355. Bahkan tekanan darah sistoliknya pernah mencapai 152. Pusing dan badan terasa nyeri, padahal beliau seprofesi sama saya. Saya MC, Master of Ceremony, beliau juga MC. MC-nya momong cucu. Ya, momong cucu kan Bu, perlu stamina toh Bu. Iya, Bu ya. betul. Dengan segala keluhan yang dialami oleh Bu Retno, apa solusinya Mbak Preti, Mas Nurman? Sebelum kita masuk ke solusi, saya mau tanya-tanya dulu mengenai upaya apa saja yang Bu Retno sudah lakukan. Tadi yang saya dengar Ibu Retno sudah melakukan olahraga, betul ya Bu ya? Betul. Senam lansia. Senam lansia. Iya. Boleh Berapa kali? dicontohin nggak Bu Coba. gerakannya Bu? Pernapasan itu Iya, kan boleh, yang boleh. untuk ngambil itu gitu kan ya itu Oke. kan. Terus kalau yang untuk peregangan, stretching, ini kita luruskan.
masih Nah, bagus ya. masih bagus ya. bagus. Berarti itu tetap dilanjutkan, tetap diteruskan apa yang sudah Ibu lakukan. Ibu Iya. ngelakuin senam ini berapa kali seminggu? 1 minggu 1 kali. Tambah Cuman- lagi Bu, itu masih Oh, kedikitan. baik, Jadi baik. begini ya pemirsa, di rumah kita belajar dari cerita Ibu Retno. Bu Retno juga sama-sama menyimak ya. Anjuran dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu menganjurkan kita untuk olahraga. Kalau misalkan olahraga ringan seperti yang Ibu lakukan, itu minimal 210 menit per minggu. Jadi kalau 210 menit per minggu dibagi 7 dalam 1 minggu itu berarti tiap hari kita harus olahraga 30 menit. Tambah lagi itu saja tidak cukup. Harus ditambah dengan minimal 2 kali latihan angkat beban. Karena dengan olahraga, dengan aktif, maka tubuh kita menjadi lebih aktif juga pembakaran gula darah dan lemak darahnya. Sehingga resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bisa menurun. Kemudian apalagi sudah dilakukan? Obat sudah dikonsumsi? Sudah. Oke, jadi Iya. udah mengonsumsi obat-obatan secara rutin juga ya. Iya. Oke, tambah lagi nih tidurnya gimana Ibu? Tidurnya? Kalau tidur memang saya agak kurang ya, kurang siang jelas saya nggak bisa tidur siang. Dan kalau malam, apalagi udah pipis kan otomatis bangun, itu nggak bisa untuk tidur lagi. Oke, berarti ini harus diperbaiki nih, dari olahraganya harus ditambah, makanannya harus dijaga, jangan makan goreng-gorengan lagi. Tidurnya juga harus dijaga, konsumsi obat secara rutin ditambah nih. Kalau itu semua sudah dikerjakan, tambah lagi dengan teknologi laser yang bisa membantu menurunkan kolesterol kita. Jadi teknologi laser ini bisa mengubah kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi, sehingga energinya bertambah, kolesterolnya terkendali. Harapannya kalau kolesterolnya terkendali, pengapurannya ini tidak terjadi progresif. Ini ceritanya penyempitan pembuluh darah yang ada di jantung. Biasanya kalau misalnya ini terjadi ini karena kolesterol tinggi, hipertensi, gula darah tinggi, yang akhirnya mengakibatkan orang ini harus melakukan pemasangan ring. Nah, kalau misalkan ibu tensinya dan kolesterolnya tidak dikendalikan, maka hasilnya apa? Dari yang awalnya masih mulus pembuluh darahnya, lama-kelamaan bisa menyempit. Kalau misalkan dibiarkan lagi, makin nyempit lagi, dibiarkan lagi, makin nyempit lagi. Nah, agar progresivitas ini tidak berlanjut, apa yang harus dilakukan? Kolesterol harus dikendalikan dengan menggunakan teknologi laser. Kolesterol yang tadinya numpuk nih di dalam pembuluh darah, ibarat kata digunakan dan diubah menjadi energi. Di saat yang bersamaan, pembuluh darah nih dibuka lebih lebar. Sehingga apa yang terjadi? Contohnya nih pembuluh darah yang tadinya nyempit, dibuka, dilebarkan, sehingga tekanan darah ini bisa terkendali. Teknologi laser ini juga bisa membantu untuk melebarkan pembuluh darah. Seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Preti, di pembuluh darah kita itu terdapat yang namanya nitric oxide yang diproduksi oleh dinding pembuluh darah kita. Jadi seiring dengan bertambahnya usia kita, produksi nitric oxide ini dia akan menurun. Betul. Nah, teknologi laser ini dia akan merangsang yang namanya produksi nitric oxide dari dinding pembuluh darah kita. Sehingga dinding pembuluh darah kita yang tadinya sudah mengalami kekakuan, itu akan dikembalikan ke elastisitasannya. Sehingga bisa mengendalikan yang namanya tekanan darah kita. Nah, selain itu juga, apa yang terjadi sama almarhum suami ibu, itu kan dia terjadi penyumbatan. Artinya ada pengentalan darah dan ada darah yang menggumpal. Di sini ibu bisa lihat, ini ada darah yang normal, ada darah yang tidak normal ya. Darah yang normal ibu bisa lihat, alirannya lancar, tidak ada penumpukan dari keping-keping darahnya atau sel-sel darahnya. Nah, sedangkan ibu lihat di sebelahnya, ini adalah darah yang tidak normal. Pembuluh darah kita yang paling kecil itu cuma muat 1 sel. Ya. Ibu bisa bayangkan, misalkan selnya menumpuk seperti ini, dia bisa lewat apa enggak, Bu? Nggak bisa. Enggak bisa kan? Nah, Iya, jadi akan terjadi yang namanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, resiko-resiko ini sebenarnya kita bisa perbaiki. Artinya apa? Pola hidup kita itu bisa kita perbaiki. Iya, Kemudian tambahkan lagi laser nih. Laser ini bermanfaat untuk kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Jadi penting sekali kita untuk memanfaatkan yang namanya teknologi laser dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi laser yang barusan dijelaskan oleh Mas Nurman dan Mbak Preti adalah untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Bukan hanya bagi lansia, tapi juga bagi orang-orang muda seperti saya, seperti para praktisi kesehatan ini, karena yang kita pakai hari ini juga adalah investasi bagi masa depan. Jika pilihan itu tepat, yang kita makan hari ini dan yang kita lakukan sebagai bagian dari pola hidup sehat juga adalah doa dan harapannya terwujud di masa depan yang gilang gemilang. Bu Retno, saya pengen Ibu melihat sebuah video tentang masyarakat Indonesia yang telah menggunakan teknologi laser dan kualitas kesehatannya meningkat. Pemirsa, ini juga buat Anda. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari. Akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, oh ini hipertensi yang udah cukup tinggi.
Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Kolesterol dan tensi mesti terkendali, pemirsa. Mari kita mulai sekarang juga terapkan pola hidup sehat. Mengikuti anjuran dokter supaya di usia lanjut Anda nggak menyesal. Jika Anda memiliki keluhan yang sama seperti yang dialami oleh Bu Retno, segeralah ambil langkah tepat sebelum terlambat. Salah satunya yaitu dengan menggunakan dokter laser maupun Eculaser dari Gogomol yang dapat membantu Anda mengendalikan angka kolesterol dan tensi seperti yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan kami. Banyak orang yang sudah menggunakan dan merasakan langsung manfaat dari dokter laser. Sekarang giliran Anda. Jangan biarkan angka kolesterol dan tensi semakin tinggi sampai berujung pada komplikasi. Hubungi segera call center kami. Sekarang juga tim call center akan membantu Anda untuk bisa segera mendapatkan teknologi laser. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, mari saksikan informasi lengkap tentang teknologi laser dari Gogomol berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Didukung oleh sekarang kolesterol tinggi tidak hanya ditemukan di usia senja, melainkan di usia produktif sudah banyak sekali ditemukan. Kolesterol tinggi disebabkan karena pola hidup sedentary yang disebabkan karena pola makan yang tidak dijaga dan jarang berolahraga. Yuk pemirsa, lakukan olahraga seperti bersepeda, berenang, jogging, untuk membantu kualitas pembuluh darah Anda. Setengah jam saja per hari dapat meningkatkan kesehatan pembuluh darah Anda secara signifikan. Lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, kami sudah kupas habis tentang darah, pembuluh darah, betapa pentingnya dua hal ini bagi Anda yang berusia muda, bahkan Anda yang lansia dengan jiwa muda. Oh, kalau jiwa muda biasanya masih mau mendengarkan wejangan. Ibu, sebenarnya Ibu mau sehat, mau bugar, masih aktif, produktif begini, buat siapa sih Bu? Buat Ibu? Buat saya juga, Oke. tapi untuk anak dan cucu-cucu saya. Loh, emang kenapa dengan mereka Bu? Karena mereka masih pada kecil, kan perlu ada orang yang mengurus gitu ya. Karena ibunya kan harus bekerja gitu. Oh, si cucu-cucu ini Iya, maksudnya. cucu-cucu ini otomatis kan harus ada yang mengawasi. Tapi Ibu melakukannya dengan sukacita kan? Oh iya, betul. Karena sayang Betul. Bukan terbeban dengan permintaan anak Ibu kan? Bukan. Dan satu lagi dengan nilai ibadah. Karena kita menerus cucu, anak cucu itu kan suatu ibadah. Ya betul. Bener. Selain itu Bu, kalau Ibu sehat, ibadah puasa lancar, ibadah sholat Ibu pun jadi lancar Betul. juga. Betul. Jadi penting untuk Ibu menjaga kesehatan Ibu untuk ibadah. Betul. Ya, bagus. Betul. Bagus. Kalau begitu apa harapan Ibu kepada cucu, pada anak-anak lah? Harapan saya itu pengen tetap sehat supaya saya tuh bisa merawat cucu-cucu saya, mengantarkan sampai ke gerbang kesuksesan kalau bisa begitu. Amin. Karena saya juga satu tanggung jawab saya sebagai ibu tuh belum selesai. Karena anak saya juga belum nikah satu orang yang bontot ini Masih gitu, yang kecil betul. Makanya saya sering kontrol gitu ya. Apalagi sekarang kan papanya udah nggak ada. Kalau bukan saya siapa lagi yang memperjuangkan anak-anak saya? Siapa namanya yang bontot itu yang belum menikah? Randy. Kasih pesan sama Mas Randy, apa Ibu pesannya? Ren, doa mama selalu untuk Randy. Dan begitu juga Randy tolong doain mama supaya mama tetap sehat. Amin. Supaya mama bisa membimbing Randy, menghantarkan Randy. Papa kan udah nggak ada. Jadi otomatis kan mama masih merasa tanggung jawab untuk kehidupan Randy. Walaupun mungkin Randy sekarang udah besar, sudah bisa cari uang sendiri. Tapi karena belum ada yang mengurus, jadi mama juga belum bisa melepaskan Randy atau meninggalkan Randy tanpa ada yang mengurus. Doain mama ya, biar mama sehat. Amin.
yang tegar ya Bu ya. Kami senang loh dengar cerita Ibu Amin. selama ini, Insya Allah. dan kami percaya setelah diberikan tips, nasihat, kalau Ibu melakukan ini pasti membawa dampak. Saya yakin itu, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Nah sekarang kita mulai dengan perintilannya dulu nih, Mas Iya, Nurman, iya, betul. Mbak Preti. Perintilannya itu adalah gini, nyeri ya Bu ya? Betul. Masih ada nyerinya, tidur juga masih kurang, Iya. padahal niatnya bangun bugar. Silakan. Permasalahan tidur ini biasa pada orang yang menjalani menopause atau yang sudah menopause ini biasanya diakibatkan karena turunnya kadar hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini memang seiring bertambahnya usia dia akan menurun produksinya. Nah, hormon melatonin ini sendiri diproduksi di otak kita. Nah, sehingga kita harus menjaga yang namanya aliran darah di area kepala kita. Teknologi laser ini sekarang ada yang dia bisa langsung masuk ke dalam rongga hidung kita. Kini untuk melancarkan aliran darah ke area kepala kita. Teknologi laser ini sudah ada 3 warna. Ada laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Ya, laser merah ini berfungsi untuk darah dan pembuluh darahnya. Sedangkan laser biru ini untuk menambah produksi dari nitrik oxide di pembuluh darah kita dan untuk menjaga kualitas dari pembuluh darah kita juga. Nah, sedangkan untuk sinar kuningnya ini yang kita sebut sebagai happy light. Nah, ini bermanfaat untuk meningkatkan yang namanya produksi melatonin di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Dengan happy light, ini melatonin meningkat, maka kualitas tidur kita juga akan ikut terjaga. Jadi, tidurnya coba ya diatur lagi tidurnya yang mana yang baik. Artinya bukan berarti ibu tidak boleh ibadah ya, tapi ini kan permasalahannya ada di buang air kecilnya nih Mas Coki. Jadi konsumsi air putihnya coba dibatasin dulu sebelum tidur agar buang air kecilnya tidak terlalu banyak ya, berlebihan pada saat mau tidur ya. Dan jangan lupa ya gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan hormon melatonin kita. Dan saya melihat di sini Bu Retno kan orang tua yang aktif, masih banyak bergerak ke sana ke sini. Tapi pergerakannya terganggu karena merasakan nyeri-nyeri ya, terutama Betul. di area betis kiri ya. Betul, iya. Bisa bayangin dong, karena nyeri, gak gerak, karena gak gerak, sendinya makin kaku, ya otot-ototnya makin kaku, makin nyeri lagi. Akhirnya kalau misalkan pergerakannya semakin menurun, maka penyakit-penyakit juga bisa datang. Jadi harus ibu jaga adalah pergerakan. Ibu harus tetap bergerak. Tapi yang nyeri-nyerinya ini harus bisa diatasi dulu. Mungkin pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama seperti Bu Retno ya. Kalau misalnya ada nyeri-nyeri, ini bisa digunakan teknologi laser yang disinarkan secara langsung pada area yang merasa nyeri untuk melancarkan aliran darah yang ada di area tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengurangi proses peradangan. Karena setelah tadi saya berbincang-bincang dengan Bu Retno nih pemirsa, kayaknya ini permasalahannya adalah di peradangan jaringan ikat yang menghubungkan antara otot betis dengan juga telapak kaki. Yang perlu ibu lakukan di rumah adalah sering-sering melakukan peregangan, terutama otot betis yang sebelah kiri. Lalu di saat yang bersamaan bisa menggunakan kompres dingin. Ya, harapannya ya nanti ibu pulang dari sini ya mengikuti anjuran-anjuran tips dari kita, menggunakan teknologi laser, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, olahraganya diperbanyak, makannya semakin dijaga, gorengannya ditinggalkan. Nanti tensinya menjadi lebih terkendali, Amin. kolesterolnya lebih terkendali dan Amin. terhindar dari segala macam komplikasi. Terima kasih Bu Retno untuk waktunya. Salam untuk anak-anak, salam juga untuk keluarga besar dan kedua praktisi kesehatan. Terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Mas Nurman, terima kasih. Gunakan teknologi laser sekarang juga untuk membantu menjaga kesehatan sekaligus mengontrol angka kolesterol Anda. Alat kesehatan yang Anda butuhkan yaitu dokter laser ataupun Eculaser dari Gogomol yang menggunakan teknologi low level laser. Bermanfaat untuk mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dilengkapi juga dengan alat intranasal yang digunakan di area hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di kepala Anda. Sehingga pengiriman nutrisi dan oksigen ke otak bisa lebih optimal. Hubungi sekarang juga call center kami. Kami tunggu loh pemirsa, supaya Anda bisa mendapatkan dokter laser ataupun Eculaser. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah nonton Go Healthy. Saya Coki Sitohang, Bu Retno, dan para praktisi kesehatan pamit undur diri. Dan sebelum tayangan ini berakhir, mari lengkapi informasi Anda tentang teknologi laser dari Gogomol tentunya lewat tayangan berikut. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol.